Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan sedikit menjelaskan resume dari salah satu paper yang mempelajari tentang KPEX. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Fatur Rahmat dengan NIM 082111633062. Di sini saya akan resume Integration of Genetic Programming and Taboo Search Mechanism for Automatic Detection of Magnetic Resonance Imaging in Cervical Spondylosis. Nah, spondylosis cervical sendiri adalah penyakit degeneratif yang umum pada populasi lanjut usia. Tetapi kini sering ditemui untuk orang-orang yang masih muda. Hal ini disebabkan oleh gaya hidup yang buruk serta penggunaan perangkat elektronik secara terus-menerus. Nah, MRI ini dinilai sebagai alat yang mampu mendiagnosis spondylosis cervical dengan baik. Hal ini dikarenakan MRI itu memiliki akurasi tinggi. Meskipun begitu, MRI itu memerlukan waktu yang lama untuk interpretasi manual bahkan oleh radiolog. Nah, selain itu keterbatasan tenaga medis dan juga risiko kesalahan interpretasi terutama saat kelelahan itu menimbulkan kebutuhan akan adanya solusi baru. Oleh karena itu, peneliti mengajukan solusi dengan menggabungkan genetic programming atau GP dan taboo search atau TS berbasis data MRI yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi diagnosis. Nah, datasetnya sendiri itu terdiri dari 147 gambar MRI tulang belakang servikal dari pasien yang dikumpulkan di Tri Service General Hospital. Nah, gambar ini diproses menggunakan perangkat lunak IPEX untuk mengukur 67 fitur yang dibagi ke dalam 13 kategori, seperti jarak kelengkungan, tinggi vertebrata, dan sebagainya. Nah, untuk metodologinya, analitik prosesnya itu seperti ini. Dari step 1 data collection, terus fitur encode, initial population, fitness calculation, hingga akhirnya adalah generate diagnosis prediction. Nah, oke, yang pertama ada pre-processing. Nah, pre-processing sendiri yang dilakukan adalah MRI image interpretation, mengukur fitur tulang belakang servikal, mengatur skala gambar, dan memilih gambar MRI yang paling jelas. Lalu juga ada fitur encoding dan decoding yang berisikan 67 fitur yang kemudian dikelompokkan ke dalam 13 kategori dengan bantuan KPEX. GP juga diterapkan di tahap ini. Nah, terus mohon maaf itu ketiga harusnya adalah model evaluation. Evaluasinya digunakan untuk membandingkan hasil model dengan diagnosis dokter. Karena sebelumnya saya menyampaikan bahwa dikelompokkan menjadi 13 dan inilah 13 kategori yang digunakan yang dijadikan kelas pengelompokan. Nah, lanjut ke hasil eksperimennya sendiri seperti apa? Jadi mereka memisahkan hasil eksperimen 1 dan hasil eksperimen 2. Pada hasil eksperimen pertama itu dilakukan untuk menentukan parameter optimal untuk evaluasi model prediksi berbasis GP atau genetic programming, di mana ditemukan populasi 150 memberikan hasil terbaik, yakni sebesar 77,7%. Next. Nah, untuk hasil eksperimen akurasi secara keseluruhan itu bisa dilihat bahwa akurasi GP dengan ditambahkan tabel serta refined red list itu memiliki akurasi yang paling stabil dan juga paling baik. Di sini bisa dilihat hanya tes ketiga saja yang dia tidak menjadi akurasi terbaik. Itu pun hanya berbeda 1% saja dibandingkan dengan metode sebelumnya. Nah, selain itu, GP Tabulate Finding List ini dianggap lebih stabil karena bisa dilihat di sini akurasinya masih di angka selalu di atas di angka
di atas 86 sampai dengan 90. Nah, kesimpulannya, penelitian ini berhasil mengembangkan model prediksi berbasis MRI untuk diagnosis spondylosis servikal menggunakan algoritma kombinasi GP dan juga double search yang menunjukkan akurasi tinggi dan efisiensi proses. Model ini dapat membantu radiolog dalam interpretasi gambar secara lebih cepat, mengurangi beban kerja, serta meningkatkan hubungan dokter pasien. Di masa depan, model ini dapat dikombinasikan dengan metode lain seperti RNN untuk meningkatkan performa lebih lanjut. Ini adalah sumber yang saya baca dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.